Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Rizal Halevi. NIM saya B11.2022.07949. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai data software pada komputer. Contoh kali ini yang saya gunakan adalah Microsoft Word. Oke, sekarang kita buka Microsoft Word-nya. Lalu kita pilih menu New. Kita cari dokumen yang kosong. Nah, kita sudah masuk ke dalam Microsoft Word. Bagi yang belum tahu, Microsoft Word adalah sebuah aplikasi penggunaan software yang sangat berguna di kalangan mahasiswa-mahasiswa atau pekerja-pekerja sekarang. Karena aplikasi ini sangat membantu bagi para pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Oke, kali ini kita mulai dari menu file terlebih dahulu. Kali ini kita yang menu info. Ini adalah menu yang menampilkan rincian info terkait dengan dokumen yang sedang kita kerjakan. Lalu menu save. Save ini untuk menyimpan dokumen Word yang setelah kita kerjakan. Lalu untuk save as ini ya hampir mirip seperti save, namun fungsinya kita membentuk dokumen baru, nama baru. Menu print ini adalah menu untuk mencetak dari dalam bentuk dokumen, lalu kita cetak menjadi sebuah kertas. Namun dalam menu print ini kita diwajibkan memakai sebuah alat tambahan, yaitu printer. Lalu menu share ini untuk berbagi ya, jadi bisa dikirim langsung ke WhatsApp atau aplikasi-aplikasi lain. Ekspor ini kita bisa membuat yang ketikan kita tadi menjadi dalam bentuk PDF. Close ini kita menutup, jadi kita tidak melihat adanya kertas di sini. Lalu kita masuk ke menu home. Di menu home ini ada undo. Undo ini bertujuan ketika saat kita mengetik, nah kita bisa mengulang lagi. Hal tersebut berlaku apabila kita melakukan suatu kesalahan. Lalu ini redo typing. Redo typing itu kita mengembalikan apa yang ya hampir seperti undo, tapi kita mengembalikan teks yang tadi. Nah, seperti ini. Kita bisa undo lagi. Lalu ada menu paste. Ini icon memiliki fungsi untuk menempelkan suatu teks ataupun objek seperti gambar, tabel, dan lain-lain yang sebelumnya sudah di-copy. Cut ini berfungsi untuk memindahkan dan memotong teks ataupun objek. Lalu copy ini hampir seperti cut, cuma kalau copy itu lebih disalin, jadi ada dua gitu. Lalu format painter ini kita menggunakannya untuk meniru format halaman dan menggunakannya di halaman lain. Kita masuk ke menu font. Ini adalah kumpulan font yang bisa kita gunakan ketika kita tidak menulis. Kita bisa milih font, misalkan aku ambil Arial Black. Lalu ini adalah ukuran font. Ini di sini 11. Kita bisa memilih mau font mana. Lalu ini dan keduanya ini adalah secara otomatis membesarkan font. Ini misalkan 11, lalu saya tekan menjadi 12, 14, 16, 18. Kalau ini sebaliknya, yaitu mengecilkan 16, 14,
Kita besarkan lagi 16, 18. Oke. Ini adalah menu change text untuk mengubah penggunaan huruf kapital pada teks yang dipilih. Langsung saja kita praktekkan. Kita menggunakan font Arial Black, lalu kita ketikkan Udinus. Nah, bisa kita blok apabila kita ingin ganti font. Nah, misalkan juga 20. Oke. Lalu ini adalah menu bold. Bold ini untuk mengatur ketebalan suatu teks. Kita coba pakai. Nah, teksnya menjadi lebih tebal kan. Kita hilangkan lagi. Ini adalah italic atau memiringkan teks. Nah, biasanya dipakai saat kita menggunakan kata-kata Latin. Lalu ini adalah underline atau garis bawah. Nah, oke. Lalu ini adalah straight through untuk garis tengah. Kalau kita butuh sebuah coretan. Ini adalah subscript. Subscript ini untuk membuat format pangkat di bawah. Misalkan, nah, kita lebih kecil, lalu kita ambil. Kita coba hilangkan lagi. Nah, lalu kita beri 2. Oke, jadi Udinus kuadrat tapi pangkatnya di bawah gitu. Kita hilangkan lagi. Ini untuk membuat pangkat di atas. Nah, lalu ini adalah teks efek seperti tipografi gitu, teks yang kekinian. Kita bisa saya ambil misalnya ini. Nah, kalau ini seperti efek stabilo, background warna. Saya ambil yang color aja. Kalau ini lebih ke tulisan berwarna. Saya misal akan ambil yang warna orange. Nah, ini berguna ketika kita hendak mengganti warna dari hitam ke warna lain. Kita lanjutkan bagian paragraf. Paragraf ini, menu yang pertama itu adalah bulat. Bulat ini berfungsi ketika kita hendak membuat daftar. Nah, misal seperti ini. Kita pencet enter, lalu akan otomatis terdaftar seperti ini. Nice. Lalu ini adalah ya hampir sama seperti bullet numbering, namun ini lebih ke bentuk angka. Kita coba blok, lalu kita ganti. Oke, seperti ini. Ini secara otomatis. Kalau ini multi level list juga hampir sama seperti numbering dan bullet, tapi kita bisa lebih berkreasikan sendiri. Kita mau menu yang mana? Nah, lebih ke daftar isi. Ini adalah untuk memposisikan huruf kita ada di sisi kiri. Lalu ini untuk memposisikan huruf kita ada di tengah. Ini align right untuk memposisikan huruf kita ada di kanan. Lalu ini justify memposisikan huruf kita agar rata kiri kanan. Mungkin kalau seperti ini tidak terlihat, tapi kalau kita menulis banyak seperti makalah, biasanya kita menggunakan ini. Lalu ada line and paragraph spacing. Ini gunanya untuk mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris.
Nah, bisa kita sesuaikan cara enter lah, atau bisa kita hapus, bisa juga kita lupakan. Lalu kita menuju ke bagian shading. Shading ini untuk memberi blok warna, background warna pada teks yang akan kita gunakan. Contoh saya mengambil warna hijau. Oke. Untuk menu style ini agak berbeda. Ini seperti terdiri dari berbagai teks format yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga bisa kita gunakan secara cepat di lain waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Ada banyak pilihan di sini, tapi saya biasa menggunakan normal. Lalu menu editing. Menu editing ini ada menu find. Find ini kita gunakan untuk mencari ketika kita hendak mencari sebuah teks. Misal teksnya nggak bisa kita cari, lalu kita menggunakan ini. Kita tulis di sini misal Faris. Nah, ketemu teks yang akan kita cari. Oke, seperti ini menu editing. Lalu replace. Replace ini untuk menemukan kata-kata tertentu, hampir sama seperti find. Kemudian kita menggantinya dengan kata lain. Kalau menu select, ini untuk memilih atau memblok teks. Misal kita pilih select all, semua teksnya sudah diblok. Nah, kali ini kita menuju ke menu insert. Nah, menu insert ini agak banyak ya. Ada menu page. Ini berisi icon untuk mengatur dan menyesuaikan pengaturan pada halaman dokumen. Kita kalau cover page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Blank page ini untuk memasukkan sebuah halaman yang kosong dimasukkan ke dokumen. Lalu untuk page break ini berfungsi untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Misal kita enter sini, lalu kita page break. Nah, ada 2 halaman. Kita hapus lagi, buka menu home, kita tekan menu undo. Nah, lalu kita masuk ke menu tabel. Tabel ini sedikit berbeda juga. Ini menu untuk membuat sebuah tabel di dokumen. Misalkan kita ambil tabel, kalau sini masih kurang, kita juga bisa masukkan di menu insert table. Kita ingin berapa, 20 misalkan. Lalu untuk sisi ini kita ambil 10. Nah, seperti inilah untuk membuat tabel, hampir sama seperti Microsoft Excel. Kita hapus lagi, lalu kita lanjut ke menu pictures. Pictures ini kita gunakan ketika kita hendak memasukkan suatu foto. Lalu kita coba masukkan ya. Di mana nih kita tidak punya foto. Yaudah lupakan aja lah. Tapi intinya menu pictures ini untuk memasukkan satu foto ke dalam dokumen kita. Menu shapes. Shapes ini membuat berbagai bentuk sederhana seperti kotak, lingkaran, dan lain-lain. Kita contoh, kita buat persegi panjang ya. Lalu kita tarik dari sini. Nah, mulai kan. Ada menu icon.
icon ini untuk kita memuat icon baru di dokumen 3D models. 3D model juga hampir sama seperti icon, tetapi karena di sini laptop kita terlalu lama merespon, kita juga bisa memberi beberapa, misal kita beri ini deh. Oke. Lalu menu Smart Art. Smart Art ini membuat semacam tabel struktural. Tabelnya agak berbeda dengan yang tabel tadi, lebih ke tabel-tabel seni. Kita contoh ambil ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa kita custom juga, lalu kita masukkan teks sendiri. Bisa kita besar kecilkan. Hapus saja. Lalu ada menu chart. Chart ini kita membuat sebuah grafik dengan berbagai bentuk. Ini biasanya kita gunakan ketika kita hendak mengukur suatu sensus data. Lalu ada screenshot. Screenshot ini untuk menangkap layar. Nah, sudah. Jadi nanti filenya akan ada di dokumen. Lalu kita masuk ke menu links. Kok ini dulu. Kita masuk ke menu add-ins. Add-ins ini kita menambahkan beberapa file-file dalam dokumen, lalu kita gunakan, namun harus dengan kualitas data yang memadai. My add-ins juga bersama dengan get add-ins. Kita seperti berbelanja di sebuah store, lalu apa yang kita pilih akan kita pakai dalam dokumen ini. Wikipedia ini juga sama, kita seperti mencari dalam Wikipedia, lalu kita masukkan ke dalam dokumen ini. Untuk online videos di menu media ini, kita bisa mencari dan memasukkan video dari beberapa varietas online sumber-sumber yang kita cari. Lalu kita masuk ke menu links. Di menu links ini ada link. Ini icon yang berfungsi untuk menambahkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen. Lalu ada bookmark. Bookmark ini berguna untuk menghubungkan satu bagian dokumen dengan bagian lainnya. Seperti kita melompat gitu. Lalu pada menu cross reference, ini digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek, bisa gambar, bisa video, bisa tabel, dan lain-lain yang masih dalam dokumen yang sama, seperti copy paste. Lalu ada menu komen. Komen jujur saya kurang paham saya. Kita kembali lagi. Lalu kita lanjut ke menu header and footer.
Untuk menu header, kita menambahkan header pada bagian atas setiap dokumen. Footer ini sama seperti header, cuma di bagian bawah. Kalau page number ini kita menyisipkan sebuah nomor pada setiap halaman di dokumen. Ada text box ini juga agak berbeda dengan teks lain. Kita seperti membuat teks tapi dalam suatu kotak. Kita ambil contoh lagi. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ada banyak, tapi kita cukup memberi contoh saja. Apa itu text header, text box maksudnya, mohon maaf. Lalu kita menuju ke menu quick parts. Quick parts ini kita menyisipkan berbagai objek yang bisa diisi teks ke dalam, menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word ini. Kita bisa pilih menu auto text, dokumen property, field, dan lain-lain. Lalu word art ini juga hampir sama seperti tadi, cuma berbeda karena word art kita bisa memilih mau huruf apa. Nah, hampir sama seperti tipografi. Lalu drop cap ini kok nggak bisa ditekan ya. Lalu signature line ini untuk menambahkan sebuah tempat yang menggunakan tanda tangan. Karena di sini saya tidak bisa memberi contoh, saya harus membuat tanda tangan dulu. Jadi saya lanjutkan ke menu date and time. Date and time ini kita menambahkan tanggal ke dalam Word. Kita ambil contoh yang ini, Minggu 25 September 2022. Nah, jadi ini bisa seperti tanda tangan ada di sini ya. Kita masih beri tanda tangan. Lalu menu objek ini untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Kita lanjut lagi ke menu simbol. Simbol ini berguna untuk menyisipkan berbagai simbol yang umum kita gunakan. Equation ini kita menambahkan berbagai simbol yang umum, khususnya di bidang matematika. Seperti contohnya, ini kita ambil bilangan pecahannya yang ini. Nah, misalnya kita ini D-nya kita ganti dengan 1, Dx-nya kita ganti dengan 2. Jadi seperti bilangan pecahan 1/2 setengah. Equation ini berguna khusus dalam matematika ya. Kalau simbol ini menambahkan bentuk simbol ke dalam lembar. Ya, hampir sama dengan equation, cuma equation lebih ke matematika. Simbol ini umum. Kita misal ambil pound sterling. Masukkan menu pound sterling. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya cukup. Sebelumnya saya akan mencontohkan menyimpan file baru. Kita buka menu Save As, lalu kita masukkan ke menu. Terserah mau menu apa. Saya biasanya taruh di dokumen, lalu saya beri nama tugas PTI 2. Lalu kita save. Nah, kalau sudah di save seperti ini, kita bisa keluar. Kita coba buka di dokumen apakah filenya sudah di save atau belum. Kita buka tugas PTI 2. Nah, file yang sudah kita buat sudah di save dengan aman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Tidak bisa banyak-banyak karena masih banyak tugas-tugas
yang apa tugas-tugas lainnya yang dikejar deadline. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.